Assalamualaikum teman-teman, hari ini kita akan mengajak teman-teman pergi ke Saarbrücken. Kita akan melihat Saarbrücken di malam hari, dan saya akan sedikit menjelaskan sama teman-teman bagaimana tentang Saarbrücken ini ya. Teman-teman, sekarang kita sudah sampai di Saarbrücken. Saarbrücken adalah sebuah kota di Jerman, merupakan ibu kota negara bagian Saarland, dan merupakan satu-satunya kota terbesar di negara bagian tersebut. Saarbrücken memiliki kurang lebih 180.000 penduduk, terletak di bantaran Sungai Saar, kota universitas yang pada tahun 1909 terdiri atas 3 distrik, yakni Saarbrücken, St. dan Malstadt atau Burbach adalah pusat politik, ekonomi, dan kebudayaan Saarland. Kita akan berjalan ke pusat kota, di depan itu adalah pusat kota, dan sekarang kita berjalan di jembatan, teman-teman bisa lihat di bawah masih ramai kendaraan, dan sebelahnya itu adalah Sungai Saar. Teman-teman lihat di bawah sana, itu sebenarnya Sungai Saar, tapi mungkin belum kelihatan karena gelap ya. Tetapi kalau misalkan siang hari, itu kelihatan sangat indah. Tetapi nanti saya akan ke sana, karena ini sekarang kita masih ada di jembatan, jadi belum terlalu terlihat. Sungai Saar yang mengalir melalui kota menambah pemandangan yang indah. Seperti yang teman-teman lihat sekarang ini. Di malam hari pun menurut saya ini sangat indah. Pusat kota Saarbrücken adalah perpaduan unik antara sejarah dan modernitas. Dengan kota tua yang ramai atau bisa disebut juga dengan Altstadt di sekitar St. Johannemark sebagai jantungnya yang diwarnai kafe, restoran, dan toko-toko kecil. Dan Kastil Saarbrücken menjadi landmark penting yang menawarkan wawasan sejarah. Sementara Ludwigskirche dan Ludwigsplatz menjadi pusat arsitektur barok yang megah. Kota ini juga memiliki suasana santai, ruang hijau di sepanjang Sungai Saar, dan energi muda dari universitasnya. Saarbrücken juga pusat kota, gastronomi, dan perbelanjaan. Terdapat berbagai butik unik dan departemen store, Europa Gallery, dan banyak lagi yang lainnya. Europa Gallery adalah pusat perbelanjaan kontemporer utama yang terletak tepat sebelah stasiun kereta utama, menawarkan berbagai merek global dan area pujasera. Saarbrücken juga dekat dengan perbatasan Prancis, membagikan kota ini serasa unik yang tercermin dalam pilihan gastronomi dan budaya kafe lokal. Nah, yang seperti ini teman-teman, saya tidak tahu apa namanya, tapi ini adalah dekorasi yang sangat cantik menurut saya. Nah, teman-teman, yang depan ini adalah untuk pasaran Natal, tapi saya tidak tahu ini akan menjual apa.
Toko-tokonya sudah pada berdiri di sini, tapi saya tidak tahu kapan mulai bukanya. Tapi biasanya pasar Natal itu berlangsung dari pertengahan November sampai tanggal 23 Desember. Pasar ini menghidupkan pusat kota dengan suasana meriah dan pencahayaan yang hangat. Tapi seperti yang teman-teman lihat sekarang, belum buka, mungkin beberapa hari lagi ya. Insya Allah saya akan kembali lagi ke sini dan sudah buka teman-teman. Bukanya dari jam berapa saja? Nah biasanya bukanya itu mulai pukul 11 siang sampai dengan pukul 21. Terbentang di sepanjang jalan perbelanjaan utama, Bahnhofstrasse dan juga di ST Johannarmarkt. Pasar Natal yang unik ini akan dibuka pada akhir pekan pertama Advent, yaitu tanggal 28 hingga 30 November. Pasar Natal ini menampilkan lebih dari 160 stand. Wahana kincir angin ria yang nostalgia dan panggung apung. Nanti saya akan mengajak teman-teman untuk melihatnya kalau memang pasar ini sudah buka dari ujung sampai ujung. Ich habe 10 Minuten Depression. Warum? Schatz, ich weiß das nicht. Ich muss machen. Egal. Ich sage uns später diese Leute. Wann geöffnet saja? Eine Woche, nächste Woche. Nächste Woche geöffnet und später nochmal kommen, ya saja. Richtig. Beispiel. Was denkst du? Hast du auch Debbie? Debbie. Oder keine? Ich weiß das nicht. Warum mein krumm? Drei Zentimeter was kurz. Wieso? Teman-teman, di sebelah kanan saya itu adalah toko Asia
Biasanya saya berbelanja di sini untuk membeli tapioka. Kemudian ada toko Asia besar dan komplit ada di atas sana. Nah, kemudian toko ini pun berubah menjadi restoran, tapi setelah saya lihat restorannya juga sangat sepi. Nah, akhirnya tutup permanen. Nah, sebenarnya apa yang menyebabkan banyak toko tutup di Jerman ini? Alasannya karena terkait dengan peraturan jam buka di Jerman dan tantangan ekonomi yang lebih luas dan perubahan perilaku konsumen. Pada hari Minggu dan libur umum di Jerman, undang-undang menetapkan hari Minggu sebagai hari istirahat. Pada hari kerja, Senin hingga Sabtu, sebagian besar toko tutup pada pukul 20 dan beberapa toko kecil tutup lebih awal. Selain faktor regulasi, sektor retail di Jerman termasuk Saarbrücken menghadapi tekanan ekonomi yang menyebabkan beberapa toko tutup secara permanen. Persaingan dengan belanja daring juga bisa jadi penyebabnya. Biaya sewa mahal telah menjadi beban bagi banyak pemilik toko, terutama bisnis kecil yang dimiliki secara lokal. Biaya tenaga kerja yang lebih tinggi, terutama di luar jam operasional reguler. Biaya sewa mahal telah menjadi beban bagi banyak pemilik toko, terutama bisnis kecil yang dimiliki secara lokal.